skor cabut. Ya, kita kembali di polemik. Ada pernyataan menarik tadi dari Cepopong, dikutip dari koran, pengusaha tidak punya hati, pemerintah tidak punya nyali. Saya tambahkan sedikit, untung kita punya polisi. Ya, Bung Edo, apakah dengan pernyataan Anda terakhir tadi, api tidak mungkin melompat begitu saja? Anda mau bilang bahwa sebetulnya pengusaha atau perusahaan sering mengkambing hitamkan masyarakat sebagai asal api? Saya bukan bilang tidak mungkin tadi. Iya. Fenomena alam bisa saja. Iya. Karena kebakaran juga bisa dipicu karena terjadinya proses pengeringan. Ingat, mengeringkan lahan gambut itu dengan membuat kanal, Seperti itu juga salah satu pemicu. Perintah Presiden kemarin. Ya, karena makanya kemarin ya bisa juga jadi polemik bahwa mungkin solusinya adalah dengan mengkanal dengan bahasa bahwa itu bisa sumber airnya untuk kemudian bisa memadamkan. Tapi sebenarnya kanalisasi itu untuk mengeringkan lahan gambut gitu. Dan kemudian itu bisa mempercepat proses terjadinya kebakaran gitu. Dan ya fenomena alam bisa saja. Tapi kemudian pelaku yang kemudian ya saya bilang saja begini, untuk membersihkan lahan dibutuhkan biaya dan tenaga gitu. Kalau tanpa api, tanpa dibakar? Iya, kalau tanpa dibakar. Oke. Saya kira hitungan bisnisnya kawan-kawan ini lebih tahu lah gitu kan. Lebih murah dengan membakar? Lebih murah dengan membakar gitu. Oke. Mungkin saya bisa kasih tahu tambahan bahwa kalau dalam hubungan dengan sawit, mechanized itu mahal. Sehektar bisa 2 juta 1 hektar. Tapi dengan membakar itu bisa 200 ribuan lah. Jadi hanya 10%-nya saja. Lebih murah. Oke. Dengan membakar. Tapi saya ingin menambahkan sedikit gini. Jadi kalau memang perusahaan ini Pak Nana tidak bisa mengamankan, itu banyak gitu. Ada desa di konsesi, itu kan banyak gitu. Nah, bagaimana kemudian perusahaan itu mengatakan ke pemerintah, ini saya tidak mau yang daerah-daerah ini enclave gitu ya. Jadi dengan cepat kawan-kawan dari GAPKI atau dari APHI yang anggotanya konsesinya itu ada masyarakat yang tidak bisa diamankan gitu ya, itu dikeluarkan saja gitu ya, sehingga tanggung jawabnya jelas. Jadi konsesi hanya bertanggung jawab kepada wilayah yang sebenarnya dia bisa kontrol. Kalau tidak bisa kontrol, kembalikan ke pemerintah. Itu tugas pemerintah. Baik, ya Pak Dedi. Baik, terima kasih. Jadi begini Pak, sebenarnya semua orang, semua kita itu mudah sekali kita mengetahui itu konsesi atau itu di luar konsesi. Bahkan ini dari data ya Pak, dari Global Forest Watch ya, itu tinggal kita klik di Google saja, kita bisa tahu di situ berapa perusahaan yang terbakar di situ, ya, berapa persen sampai dengan tanggal ini berapa, itu mudah sekali. Ya, kemudian gini Pak, satu sisi kita lihat dari laporan anggota kami itu hampir semua yang terbakar itu ada tanaman itu. Nah, sedangkan sekarang kita lihat bagaimana kita membakar mesin produksi kita sendiri, bagaimana kita membakar. Artinya yang kebakaran saat ini bukan pembukaan lahan baru? Bukan pembukaan lahan baru, justru yang banyak adalah yang ada tanamannya. Gitu Pak. Jadi bagaimana tadi saya sampaikan. Terus kemudian masalah, saya koreksi sedikit Pak Heri. Kalau kita menggunakan mekanis itu 6 juta Pak. 6 juta. Jadi 6 juta per hektar. Untuk clearing ya Pak, pembersihan. Bukan 2 juta, 6 juta. Kalau dibakar? Kalau dibakar mungkin tinggal modal korek sama ini aja. Berarti jauh lebih murah. Jauh lebih murah dari 200 ribu. Ya. Tapi gini Pak, kita lihat. Apakah kita buka kebun dari awal sampai dengan tanam itu butuh biaya kira-kira 60 sampai 70 juta. Nah, kalau kita hanya menghemat 10% untuk dengan resiko yang luar biasa, yang korban asap itu bukan hanya masyarakat, perusahaan saja, karyawan perusahaan juga menjadi korban di situ. Karyawan perusahaan juga masyarakat. Menjadi gitu, Pak, ya? juga masyarakat gitu. Jadi di sini kita mau sampaikan bahwa coba kita lihat dengan jernih ya. Jangan sampai di sini selalu menjadi tuduhan korporasi. Silakan kalau memang sudah diproses secara hukum dan memang itu bersalah, anggota kami bersalah, silakan. Kita tidak akan melindungi yang memang sengaja melakukan pembakaran. Oke. Itu baik. Pak. Pak Kemal, kalau pengusaha bilang
kami juga tidak akan membakar karena itu adalah ladang produksi kami. Terus siapa yang bakar ini? Kenapa begitu banyaknya di 6 provinsi serentak seperti ini? Baik ya, jadi kita tidak ingin saling menyalahkan, tetapi kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bicaranya fakta ya, bahwa ada instrumen teknologi yang saat ini ya tadi disampaikan lewat Google. Kemudian kita juga sekarang lagi mengembangkan atau melakukan, terutama dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu interpretasi citra satelit ya, yang resolusinya tinggi. Sehingga akurasinya juga sangat tinggi ya. Diindikasikan ya, yang 4 itu sudah kita 3 dibekukan, 1 dicabut. Kemudian saat ini ya sudah kembali 10 tim pengawas dari 23 yang kami turunkan ya. Dan hampir semuanya ketika diverifikasi, divalidasi, diklarifikasi ke lapangan ya, di ground check ke lapangan dari hasil interpretasi kejadian di beberapa wilayah korporasi, karena Undang-Undang 32 2009 itu hanya ke korporasi ya. Itu ternyata terbukti. Ibu Menteri beberapa hari yang lalu juga mengatakan tidak kurang dari 400 ada indikasi kebakaran di beberapa perusahaan. Intinya sebenarnya mari kita secara objektif juga kita bertanggung jawab pemangku kawasannya ini. Kalau APL ya Pak Lurahnya, Pak RT, RW, karena di situ tidak ada konsesi. Tetapi kalau ketika itu di areal konsesi, apakah perkebunan, kehutanan, itu ada kewajibannya. Di izin lingkungan, AMDAL itu, di RKL, RPL itu kewajibannya jelas. Ya, menjaga kawasannya. Ya, ada yang mengatakan loncat dari sana, tapi ada kewajibannya. Dan di situ diwajibkan setiap pengusaha dalam 1 hektar, 2 hektar itu 1 regu pemadam kebakaran atau 1 orang anggota pemadam kebakaran. Tiap 2 hektar? Ya, jadi di aturannya itu bahwa sesuai dengan luasannya ya, RPK regu pemadam kebakaran, terus dilengkapi dengan sarana prasarana, kemudian SOP-nya ya. Kemudian masyarakat peduli api karena harus dengan masyarakat di sekitarnya itu diwajibkan untuk menjaga ya patroli, sosialisasi dan lain sebagainya, termasuk pemadaman itu sendiri. Artinya dengan aturan itu dibuat sedemikian rupa bahwa perusahaan tidak boleh bilang kami hanya menjadi korban. Ya, betul. Makanya kami tidak segan-segan ya, bahwa ini kan tadi disampaikan juga oleh rekan sekalian. Silahkan kalau memang itu terbukti ya, dan kita juga tidak boleh menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum juga ya, harus objektif. Oleh karena itu ground check, verifikasi ke lapangan ini sangat penting. Nah, ke depan itu akan diturunkan juga 40 setelah 23 ini ya, yang diindikasikan baik di Kalteng, di Kalbar, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Oke, baik. Pak Polisi, udah berapa tadi? 49 perusahaan yang di... Iya, yang kita sedang lakukan proses 49. Dan sudah ada 12 tersangka. Artinya sebetulnya memang perusahaan itu ada yang diduga kuat juga melakukan pembakaran. Iya, sesuai dengan proses yang kita lakukan sampai dengan saat ini patut diduga. Ya, apa yang terjadi itu memang ada pelanggaran hukum di sana. Tapi kan ini masih proses, Mas. Yeah. Polisi kan memproses. Nanti yang memutuskan itu adalah pengadilan. Nah, sehingga kita berharap ini bisa cepat tuntas. Ya kita akan uji nanti hasil polisi itu di pengadilan seperti apa. Ada gugatan yang kemarin dimenangkan pemerintah sampai 400 miliar Pak ya, yang di Melaboh. 360. Oke, itu itu diputuskan di pengadilan. Kalau kepolisian sendiri mengenakan hukumnya hukum apa? Kita pidana, Mas, pidana aja. Karena kita memang menangani pidana. Tadi saya sampaikan kalau teman-teman dari lingkungan hidup mungkin ada yang tiga itu pidana, perdata juga nanti diajukan termasuk administrasi. Sanksi kalau administratif kita pidana, itu ada di tangan Pak Kemal. Iya. Oke, baik. Pak Daniel, ada peraturan pemerintah Pak ya, yang membolehkan 2 hektar tadi? Undang-undang. Kemudian ada gubernur yang
ternyata memberi keleluasaan lebih di atas daripada undang-undang dan peraturan pemerintah. Bagaimana Anda melihat itu? Ya yang penting yang tadi sebenarnya gampang, kita minta aja data peta titik api Pak dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu di overlay aja. Kelihatan kok titik-titik api itu mayoritas yang terjadi sekarang adalah di lahan konsesi perusahaan. Oke. Nah contoh ya, saya juga ingin meluruskan bahwa untuk Riau misalkan katanya, sekarang RT RW-nya belum jelas, tidak salah. RT RW sangat jelas. Yang belum jelas adalah RT RWP. Perubahan. RT RWP yang diajukan oleh pemerintah daerah yang belum disahkan oleh pemerintah dan DPR. Nah, macam-macam. Memang sudah agak lama. Tetapi itu menjadi dasar hukum undang-undang pegangan kita. Bahwa RT RWP sebelum perubahan itu menjadi pegangan oleh kita. Contoh yang disebut dengan lahan ilegal. Sebelum saya memiliki data, Riau katanya itu yang disebut lahan ilegal luasnya hanya 700.000 hektar Pak. Ya. Artinya lahan kehutanan yang sekarang di atasnya sudah kelapa sawit. Itu ilegal, itu lahan kehutanan yang belum ada pelepasan. Begitu saya dapat data resmi dari Menteri Pak Kemal, data resmi saya overlay, Riau saja 2,2 juta hektar ilegal. Termasuk perusahaan-perusahaan yang disebutkan oleh Walhi. Kalimantan Barat yang sebelumnya 500.000 hektar, buat saya udah gede sekali. Ternyata 1,6 juta hektar. Jadi kalau misalkan total kebun Bapak bilang 10,9, jangan-jangan 8 juta Ilegal. hektar itu ilegal. Ilegal di sini artinya apa? Tidak ada yang Itu adalah lahan kehutanan yang diserobot oleh perusahaan untuk dijadikan kebun sawit. Belum ada pelepasan. bisa begitu Pak? Dan itu data kalau resmi gini, Pak, dari bisa dicek Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Silakan Pak. Jadi bisa dicek Pak, kalau itu sampai perusahaan ada HGU, kemudian dia belum melakukan pelepasan kawasan hutan, saya rasa nggak mungkin Pak. Itu aja. Masalahnya di tata ruang yang belum jelas atau bagaimana mesti dilihat lagi. Karena tidak mungkin perusahaan mendapatkan HGU tanpa pelepasan kawasan. Oke. Yang saya maksud adalah yang belum pelepasan Pak. Kalau yang pelepasan jelas. Kalau belum pelepasan kemudian dia sampai bisa beroperasi begitu lama, benar nggak itu masalah sampai seperti itu? Pasti benar Pak, kecuali data pemerintah salah. Belum dilepas tapi sana belum dilepas pemerintah tapi kemudian perusahaan bisa punya HGU-nya. Loh saya bisa ajak Bapak sekarang besok pergi, salah satunya di Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah. 43.000 masih status kehutanan. Semua sekarang sudah kelapa sawit. Dan ada yang punya. Dan itu banyak. Di Riau saja 2,2 juta hektar. Ya begini, barangkali saya bisa tambahkan. Yang punya sawit itu tidak harus korporasi gitu loh. Ya. Jadi banyak juga kalau yang, ini korporasi Pak di dalam peta ada PT-nya. Banyak juga yang punya kelapa sawit itu besarannya 100 hektar, 200 hektar. Yang sebenarnya oleh undang-undang itu wajib mendaftar, tapi ini tidak. Jadi macam-macam gitu, ada yang besar, ada yang sedang dan ada yang kecil gitu ya. Karena kalau yang diinformasikan oleh Kepala Dinas Perkebunan kepada saya, itu sawit yang tadi yang belum punya HGU di Riau itu 1,3 juta Pak. 1,3. 1,3. Tapi sudah menjadi perkebunan. Perkebunan dan pemiliknya ini belum tentu harus korporasi gitu ya. Itu kan banyak ini. Karena yang punya sedang-sedang itu banyak gitu Pak. Jadi yang punya mungkin Bang Sarwendo punya 500 hektar. Ya, cuma saya mau jelasin gitu, Pak. Petanya saya yang saya overlay adalah itu 1 banding sekian. Sehingga yang terlihat yang 2,2 juta hektar mesti 90% adalah perusahaan. Oke. Karena kelihatan Pak. Tapi kalau kita sampai detail, yang ujung yang cuma 10 hektar, 15 hektar nggak kelihatan Pak. Ini yang kelihatan yang garis kotak 4. Itu udah pasti perusahaan, nggak mungkin namanya rakyat bisa punya seluas itu. Pertama seluas itu, kedua mengukur dengan segitu rapihnya. Baik. Itu pasti ilegal. Baik. Karena tadi Bang Swendo disebut punya 500 hektar, dia harus jawab. Iya, saya ketahuan sekarang bahwa saya punya juga di sana. Tapi gini lah Bung Latif, lihatlah, kok rakyat yang di atas namakan tadi nggak punya.
Di awal saya optimistis lah. Wah ini siapa yang bertanggung jawab ini. Di akhir lebih optimistis. Tahu sekarang saya. Yang bersangkut ini semuanya namanya oknum, namanya mafia tanah. Iya. Dan nggak jelas lagi. Siapa itu mereka? Iya, padahal kalau kita lihat tadi, Kehutanan Lingkungan Hidup yang memberi konsesi, dia benar apa enggak? Udah, itu aja. Ternyata ada yang enggak benar dan jalan dan Kenapa bisa ya? Mereka bisa iya lah. Ya cuma 500 hektar begini. Kalau 1 juta hektar lain. Bukan, maksud saya supaya belum tentu memang harus dinyatakan bersalah. Tapi kalau ini enggak dituntaskan, enggak dibuka ya kita akan begini lagi. Oke, Cek. Oke. Ya. Belum selesai kita sidang. Belum. Sebentar. Ya belum selesai sidang. Nyanyi, Caca. Tapi sudah bisa kebayang bahwa bencana ini adalah bencana yang disebabkan oleh manusia. Iya. Nah,